Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati, dijaga dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan yang dengannya kita dapat melaksanakan dan memaksimalkan tugas kewajiban kita untuk beribadah, memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk ketaatan setelah ketaatan yang wajib adalah memaksimalkan amalan sunnah, dan di antara sunnah yang paling afdal, bahkan menjadi kewajiban dalam banyak kondisi kehidupan kita, adalah menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama ini. Apalagi di saat banyak kaum muslimin yang tidak tahu banyak perkara, bahkan sampai hal-hal yang mendasar dalam agama kita. Maka dalam kondisi yang seperti ini, mempelajari ilmu, mendalami ilmu agama menjadi satu ketaatan yang paling afdal yang disyariatkan kepada kita semua. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pembahasan kita pada hari ini masuk dalam pembahasan Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad, menghidupkan tanah yang mati. Para jamaah sekalian, dalam pembahasan ini ada 3 hal yang akan dijelaskan. Yang pertama, makna daripada Ihya'ul Mawad dan apa hukumnya. Kemudian syarat-syarat yang dengannya seseorang dikatakan menghidupkan tanah yang mati itu. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum yang terkait dengan persoalan Ihya'ul Mawad ini. Yang pertama, makna dan hukumnya. Jadi apa itu al-mawad? Al-mawatu lugatan, dalam kitab ini dikatakan al-mawatu lugatan huwa ma la ruha fiha, sesuatu yang tidak punya ruh, tidak ada nyawanya. Wal muradu bihi, yang dimaksud di sini al-mawad adalah al-ardul lati lam tu'mar wala malika laha, yaitu tanah-tanah yang terlantar, yang tidak diurus, wala malika laha, dan tidak ada pemiliknya. Jadi tanah, lokasi yang tidak terurus, la tu'ammar atau la tu'mar, yang tidak dimakmurkan, yang terbengkalai. Itu satu. Kemudian yang kedua, tidak ada pemiliknya. Jadi ada 2 syarat yang terkait dengan al-mawad itu. Jadi yang pertama, dia tidak diurus, terbengkalai, karena kalau ada yang menghidupkannya maka tidak terbengkalai. Kemudian yang kedua, dia tidak memiliki pemilik. Jadi kalau ada tanah yang tidak terurus,
tapi jelas pemiliknya, tidak masuk dalam kategori ini. Kemudian dalam istilah yang digunakan oleh para ulama, wa fil istilah huwal ardul munfakka anil ikhtisasat wa milkin ma'sum. Fahuwal ardul kharab allati lam yajri 'alaiha milku li ahad wa la yujad fiha asaru imarah aw wujida fiha asaru milkin wa imarah walam yu'lam laha malik. Jadi dalam istilah yang digunakan oleh para ulama, dikatakan bahwa al-mawad itu adalah al-ardul munfakka anil ikhtisasat. Jadi tanah yang atau lokasi tanah yang diperuntukkan untuk fasilitas khusus, maka tanah yang seperti ini tidak boleh digarap, tanah yang seperti ini tidak boleh dimiliki. Setiap daerah, setiap wilayah, setiap kota ada lokasi atau ada wilayah yang masuk dalam kategori apa istilahnya itu, fasilitas umum. Ada yang dijadikan sebagai taman umpamanya, taman kota atau taman tempat berkumpul. Nah, itu masuk dalam kategori al-ikhtisasat, sesuatu yang dikhususkan untuk peruntukan tertentu. Atau ada lokasi yang dijadikan sebagai lokasi hutan lindung umpamanya, Nah, itu kita punya di negara kita ini banyak hutan lindung, tapi sebagiannya tidak dilindungi. Nah, itu tanah-tanah yang sudah lokasi yang seperti itu masuk dalam wilayah ikhtisasat yang memiliki kekhususan. Jadi tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Atau lokasi yang umpamanya ditetapkan oleh pemerintah atau satu wilayah, satu pemerintahan sebagai katakanlah tempat pembuangan sampah. Itu juga masuk dalam kategori ikhtisasat. Jadi al-ardul munfakka anil ikhtisasat. Jadi yang dimaksudkan dengan al-ardul mawad adalah lokasi yang tidak ada peruntukan khususnya. Wa milkin ma'sum, dan tidak masuk dalam kategori kepemilikan seseorang yang maksum, seseorang yang dijaga kehormatannya, baik darah dan hartanya. Maksum itu manusia maksudnya, manusia yang maksum. Maksum itu dalam pengertian syariat kita, yang maksum itu kalau dalam perspektif kehormatan dan kemuliaan, maka yang masuk kategori maksum itu adalah nabi, rasul. Tapi yang dimaksud maksum di sini adalah orang yang darah dan hartanya itu terhormat, tidak boleh ditumpahkan dan tidak boleh diambil hartanya dengan cara yang zalim, tidak boleh. Maka masuk dalam kategori ini baik muslim ataupun non muslim yang tidak diperangi, ahlu zimmah atau ahlu zimmah, artinya orang-orang yang tidak memerangi kaum muslimin. Jadi siapapun mereka, tidak dibatasi oleh agama tertentu.
Jadi kalau tanah itu sudah dimiliki oleh seseorang, meskipun dia non muslim, tidak boleh kita ambil dengan cara yang zalim, karena dia bukan masuk dalam kategori ardul mawad yang boleh kita, oh ini bukan pemiliknya bukan muslim, tidak ya. Fahuwal ardul kharab, maka yang dimaksud dengan al-mawad itu adalah al-ardul kharab, tanah yang tidak diurus ya, yang kharab ya, tidak diurus, allati lam yajri 'alaiha milku li ahad. Tadi kita sudah jelaskan, yang tidak ada pemiliknya atau tidak ada tanda-tanda kepemilikan orang pada tanah itu. Walam yujad fiha asar imarah, dan tidak ada tanda-tanda bahwa tanah itu diurus ya. Aw wujida fiha asaru milkin wa imarah wa lam yu'lam laha malik, atau mungkin dalam beberapa kondisi ada saja tanah itu memiliki tanda-tanda diurus tapi tidak ditahu siapa pemiliknya atau tidak ada pemiliknya ya. Ya, seperti umpamanya tanah itu pernah digarap oleh orang, bukan pemiliknya, setelah itu dia tinggalkan tanah itu, dia tinggalkan lokasi itu ya, dan tidak jelas kepemilikannya ya, bukan milik seseorang, maka itu masuk dalam kategori al-mawad. Apa hukumnya para jamaah sekalian tanah-tanah yang seperti ini? Meskipun untuk saat ini ya, ini terus terang kayaknya sudah tidak ada tanah seperti ini ya, ada enggak? Karena dalam undang-undang kita, bagaimana itu, pasal berapa itu, tanah, air, apa ya, dan kekayaannya dimiliki oleh negara. Nah, iya, jadi hukum asalnya tanah itu milik negara. Nah, ini kita bicara dalam konsep perspektif fikih Islam. Dahulu itu tidak ada tanah memang ya, saking luasnya wilayah kaum muslimin, ada tanah-tanah yang tidak bertuan dan negara tidak mampu ikut mengurusi tanah itu ya. Maka luar biasa syariat kita ini memberikan kesempatan bagi orang yang bisa menggarap tanah itu, maka dia berhak untuk memiliki tanah itu ya. Maka di sini katakan apa hukumnya dan apa dalilnya. Dasarnya kenapa dia masuk dalam bab muamalat, karena ini salah satu jalan untuk memiliki harta dalam Islam ya. Jadi salah satu cara untuk memiliki tanah dalam Islam atau harta dalam Islam itu adalah ihya'ul mawad, menghidupkan tanah yang mati, yang tidak diurus. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan mayyitah fahiya lahu, siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya ya. Tanah yang mati itu tadi sudah kita jelaskan, adalah tanah yang tidak diperuntukkan untuk fasilitas umum dan tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, yang dimana pada tanah itu tidak ada tanda-tanda kepemilikan ya. Maka kata Rasulullah SAW, man ahya ardan mayyita fahiya lahu. Jadi Islam itu sebenarnya peduli dengan lingkungan ya. Islam menganjurkan pengikutnya, pemeluknya untuk menghidupkan alam sekitar. Jadi kalau ada potensi tanah yang mati, harusnya digarap, dan sebagai apresiasi ya atas usaha itu, maka Islam memberikan hak kepada orang itu untuk memiliki tanah itu ya. Jadi syaratnya bukan siapa mengklaim tanah. Kalau kita sekarang ini ya, yang penting diklaim dulu, urus sertifikatnya, selesai kan? Dalam Islam tidak begitu caranya. Dalam Islam harus kita tunjukkan dulu bahwa tanah itu mampu kita garap,
kita kembangkan, kita berdayakan. Ya. Ini berbeda dengan konsep apa? Ya, konsep kapitalis, ya, yang memberikan hak kepada orang-orang tertentu untuk memiliki tanah seluas-luasnya meskipun tidak digarap. Bahkan yang paling menyedihkan, sebagian tanah itu dikeruk kekayaannya kemudian tidak dimanfaatkan sama sekali. Bayangkan kalau di tanah itu ada kayu yang luar biasa, diberikan hak kepada seseorang karena mempunyai akses sehingga dia bisa mengklaim tanah itu, memiliki hak untuk menggarap tanah itu, tapi belum digarap, dijual saja kayunya di dalam pohon kayu itu sudah luar biasa untungnya, ya. Padahal tidak digarap. Di dalam Islam tidak begitu. Di dalam Islam tanah itu harus digarap dulu. Tunjukkan dulu kemampuan Anda untuk menghidupkan tanah yang tidak diurus itu. Baru setelah itu kalau sudah berhasil baru dikatakan, ya, atau ada tanda yang menjadikan tanah itu hidup, maka barulah setelah itu dikatakan Anda memiliki tanah itu. Maka dalam hadis ini dikatakan, man ahya ardan mayyita fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Walaysa li'irkin zalimin haqqun. Ya, walaysa li'irkin zalimin haqq. Apa itu irqun zalimin? Di sini katakan al-irquz zalim an yaji'a ar-rajul ila ardin qad ahyaha ghairuh fayughrasu fiha fayagrisu fiha aw yazra' liyastawjiba bidzalikal ard. Jadi orang yang menyerobot tanah orang lain, kemudian dia tanami tanah itu, atau dia apa istilahnya, dia garap tanah itu untuk dimiliki, maka itu juga tidak boleh, ya, karena bisa saja tanah itu sudah meskipun tidak digarap, tetapi tanah itu sudah dimiliki oleh seseorang, ya. Katakanlah seperti seseorang mendapat warisan dari orang tuanya, belum sempat dia mengurus tanah itu, ya, tapi tanah itu jelas adalah tanah warisan dari orang tuanya, maka tidak boleh dengan alasan, oh ini tanah tidak diurus, saya saja yang urus, ya, saya saja, kemudian kita mengklaim bahwa tanah itu adalah milik, itu tidak boleh, karena Rasulullah SAW mengatakan laisa li'irkin zalimin haq. Meskipun tanah itu tidak diurus, maka tidak boleh dimiliki. Dan kalau ada orang yang mengklaim tanah itu, maka itu adalah satu perbuatan kezaliman, ya, satu perbuatan kezaliman. Bahkan di sini dikatakan waqad yakunul ihya mustahabban li hajatin nas wad dawaf wa naf'ihim. Bahkan menghidupkan tanah yang mati ini itu menjadi satu amalan yang dianjurkan, disunnahkan, karena kebutuhan manusia dan kebutuhan hewan ternak akan tanah-tanah seperti itu. Makanya dalam hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan mayyitah falahu fiha ajrun. Jadi siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka dia dapat pahala, ya, luar biasa. Jadi kalau kita menghidupkan tanah yang mati, maka kita mendapatkan pahala, ya. Jadi kalau di sekitar kita ada tanah yang tidak diurus, ya, tanah yang tidak diurus, kita urus, maka insya Allah, ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala, ya. Kalau setiap kita peduli dengan tanah-tanah yang seperti ini, maka insya Allah semua tanah kita ini produktif, ada hasilnya, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan man ahya ardan mayyita falahu fiha ajrun. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka dia dapat pahala. Wa ma akalahu al-awafi fahuwa lahu sadaqah. Ini berita gembira ini buat para petani atau para
para orang-orang yang menggarap tanah, menanam pohon atau menanam sesuatu yang ada hasilnya ya, kemudian dimakan oleh hewan. Ya. Ya, dimakan oleh hewan, ada yang orang lewat mengambil ya. Dan dia memang ya ikhlas ya. Ikhlas ya, jadi Masya Allah, seperti apa itu ya? Oh, mangga kayaknya seperti pohon kelor sekarang saya lihat ya. Tahu pohon kelor ya? Biasa kita tanam pohon kelor itu, wah, banyak digemari sekarang ya, gampang tanamnya dan tumbuhnya Masya Allah ya. Maka kata Rasulullah, wa ma akalahul awafi, kalau pohon atau buah-buahan yang berasal dari pohon yang ditanam itu dimakan oleh burung, dimakan oleh hewan, atau ada orang yang lewat mengambil, maka dia mendapatkan sedekah. Ya. Jadi ya, manfaat yang dirasakan dari menghidupkan tanah yang mati itu luar biasa, dan Islam menganjurkan itu. Nah, jadi ini motivasi kepada kita semua sebenarnya ya, jangan disia-siakan ya. Meskipun tanah itu ada pemiliknya, tapi kalau kita diizinkan untuk maka tidak ada masalah, kita berpeluang untuk mendapatkan pahala ya. Yang penting jangan mengklaim tanah itu milik kita. Nah, itu yang masalah. Sebagian orang dikasih hak guna, apa istilahnya, hak guna pakai, setelah itu dikatakan hak milik. Nah, itu ya, ini kita ya, persoalan tanah termasuk persoalan yang pelik ya. Tapi kita ingatkan saja dengan sabda Rasulullah SAW, siapa yang mengambil tanah seseorang, maniktata ashibran ya, maniktata ardan, siapa yang mengambil tanah seseorang, shibran itu sejengkal, zulman, tapi dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar ya, tawaqahullahu yaumal qiyamati min sab'i aradin atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nanti pada hari kiamat tanah yang diambil itu akan menindis orang itu. Tapi bukan tanah itu saja, sab'a aradin ya, 7 lapis tanah yang akan ya, menindis orang itu. Nah, itu hati-hati. Padahal yang diambil diserobot cuma sejengkal. Nah, ya. Apalagi 1 hektar, apalagi 2 hektar. Itu luar biasa kezaliman yang seperti itu. Ini tidak ya, ini tidak. Maksudnya kita menghidupkan tanah itu dan dengan niat untuk menggarap ini tanah ya, dan tidak mengklaim, dan kita mendapatkan izin ya. Kalau dapat izin dari orangnya tidak ada masalah. Dan semua yang dimakan oleh ya hewan yang datang ke tempat itu, atau ada orang yang mengambil manfaat dari tanaman itu, maka itu dikategorikan sebagai sedekah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada 2 syarat ya yang dipersyaratkan sehingga ihyaul mawad itu dikatakan sah. Yang pertama, annahu lam yajri 'alal ardi milku muslim. Ya, bahwa tanah itu belum ada pemiliknya. Ya, itu satu ya. Ini dikhususkan kalau di daerah kaum muslimin, maka kepemilikannya itu adalah kepemilikan orang muslim, orang Islam ya. Fa in jara dzalika harumat ta'arrud laha bil ihya, maka kalau sudah jelas siapa pemiliknya, maka tidak boleh lagi dikelola atau digarap tanah itu kecuali dengan izin pemiliknya, izin yang syar'i yang diizinkan oleh pemiliknya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ayyakunal muhyi musliman. Orang yang menggarap itu adalah orang Islam ya, orang Islam. Nah, ini tentunya di kawasan kaum muslimin ya. Fala yajuzu ihya'ul kafir mawatan fi daril Islam. Ya, kalau di daerah kaum muslimin
maka orang kafir itu tidak dibenarkan untuk menghidupkan tanah kaum muslimin. Nah, ya. Ini termasuk di antara hal yang ya menegaskan bahwa kaum muslimin itu seharusnya ya memiliki ya memiliki tanah, aset ya yang maksimal ya di daerah kaum muslimin. Nah, itu dua syaratnya. Kemudian bagaimana dikatakan seseorang itu menghidupkan tanah itu? Bagaimana daerah itu dikatakan atau tempat itu dikategorikan sebagai atau lokasi itu dikatakan dihidupkan oleh seseorang? Nah, itu ada tanda-tandanya ya. Ini dalam kitab-kitab klasik disebutkan beberapa tanda ya. Yang pertama, idza ahatahu bihaitin mani' mimma jarat bihil 'ada faqad ahyahu. Kalau dia sudah memagari ya, dia sudah pagari kawasan itu. Jadi ada tanah yang tidak diurus, kemudian dia membangun pagar di tanah itu. Dia berikan pagar ya. Maka itu merupakan tanda bahwa dia menghidupkan tanah itu dengan memagarinya ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ahata haitan ala ardin fahiya lahu. Man ahata haitan ala ardin fahiya lahu. Siapa yang memagari ya, ahata haitan, membangun pagar yang mengelilingi satu tanah ya, maka tanah itu menjadi miliknya ya. Dengan dua syarat itu tadi. Pertama, tanah itu tidak diperuntukkan untuk fasilitas umum. Yang kedua, tidak ada kepemilikan atas tanah itu ya. Maka ketika dia membangun pagar atau membangun pagar untuk tanah itu, kawasan itu, maka dikategorikan dia telah memiliki tanah itu, telah dikatakan menghidupkan tanah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara tanda-tandanya, idza hafara fil ardil mawad bi'ran. Ketika seseorang itu menggali sumur di tanah itu. Ya. Idza hafara fil ardil mawad bi'ran fawasala ilal ma' faqad ahyaha. Dan ketika dia menggali sumur itu, akhirnya dapat sumber air. Maka dengan mendapatkan sumber air, menggali sumur dan mendapatkan sumber air itu, maka dikategorikan dia telah menghidupkan tanah itu, yang sekaligus menjadi tanda dialah yang berhak memiliki tanah itu ya. Jadi ini tanda yang kedua. Wa illam yasil ilal ma fahuwal ahaqqu min ghairihi. Tapi kalau dia sudah gali sumur tapi tidak dapat juga sumber airnya, maka dia tidak memiliki harta itu, tapi dialah yang paling berhak untuk memilikinya. Iya. Karena dia sudah menunjukkan usaha meskipun belum mendapatkan air dari sumur itu. Jadi ada dua ya kondisinya. Jadi kalau dia gali sumur dan dia dapatkan air, maka dia yang memiliki tanah itu. Tapi kalau dia gali sumur ya, dan tidak mendapatkan sumber air, sudah digali, dialah yang paling berhak ya. Jadi belum dikatakan tanah itu miliknya, tapi dialah yang paling berhak untuk memiliki tanah itu dibandingkan yang lainnya. Jadi kalau umpamanya ada pembagian tanah, maka diberikan hak prioritas kepada orang yang menggali sumur di tanah itu meskipun belum mendapatkan air. Yang ketiga, para jamaah sekalian, idza awsala ilal ardil mawad ma'an ajrahu min ainin aw nahrin aw ghairi dzalik faqad ahyaha bidzalik. Apabila dia
mengalirkan ke tanah itu air. Jadi tanah itu tidak subur atau tidak memiliki sumber air. Di dekat tanah itu ada sumber air tapi bukan miliknya. Maka dia membuat apa? Aliran, ya, membuat aliran jalan agar air itu sampai ke tanah tersebut. Maka membuat aliran air agar air itu sampai ke tanah tersebut itu dikatakan juga sebagai tanda menghidupkan tanah yang dengannya seseorang itu berhak untuk mendapatkan tanah itu, ya, baik yang berasal dari mata air atau dari sungai ataupun dari yang lainnya. Kalau kita sekarang seperti ada irigasi, ya, irigasi, kita buat aliran, ya, buat saluran yang dengannya air itu sampai ke tanah kita atau ke tanah tersebut, maka dengan itu dikatakan tanah itu menjadi milik orang yang mengalirkan atau menyampaikan air itu sampai ke lokasi tersebut. Yang keempat para jamaah sekalian, di antara tanda-tandanya yang disebutkan oleh para ulama, idza gharasa fiha syajaran, kalau dia menanam pohon. Ini paling jelas, ya. Dia menanam pohon di tanah tersebut, ya. Wa kanat qabla dzalik la tasluhu lil gharas, apalagi sebelumnya tanah itu tidak cocok untuk ditanami, ya. Tanah itu tidak cocok ditanami. Orang katakan ini tanah gersang, tidak subur, tapi dia usahakan, dia cari cara untuk bagaimana menanam tanah itu, dan akhirnya berhasil. Dia bisa menanam pohon di tanah yang dikatakan gersang itu, maka dialah yang berhak untuk memiliki tanah itu, ya. Fanaqaha wa gharasa faqad ahyaha. Jadi dia bersihkan lokasi itu, kemudian dia tanami, maka dialah yang berhak untuk memiliki tanah tersebut. Nah, kemudian yang kelima di sini dikatakan wa minal ulama man qala innal ihya la yaqifu inda hadhihi al umur wa yarji'u fihi ila al urf fama addahu an-nasu ihya'an fahuwa ihya wa ma la yu'addu ihya fala yu'tabar. Jadi di sebagian para ulama dia tidak membatasi tanda-tandanya, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di tempat itu. Jadi tidak mesti dibatasi dengan tanda-tanda ini tadi, tidak mesti harus dipagari, tidak mesti harus digali sumur, ya, atau dialiri air, itu diantara tanda-tandanya. Tapi semua yang dikategorikan oleh kebiasaan, jadi kembali kepada kebiasaan yang berlaku, ya. Jadi ini termasuk diantara perkara-perkara syariat yang tidak ada ketetapan khususnya. Dalam persoalan syariat kita ada perkara-perkara yang tidak ditetapkan kadarnya, ya, kadarnya. Ada hal-hal yang dalam syariat kita tidak ditetapkan kadarnya. Kalau ditetapkan kadarnya, maka akan sulit, karena antara satu kebiasaan dengan kebiasaan yang lain itu berbeda-beda. Apa contohnya yang tidak ditetapkan kadarnya selain ini? Tentunya contohnya nafkah untuk istri dan anak kita, ditetapkan tidak kadarnya? Ditetapkan setiap bulan harus sekian, kan tidak? Itu berarti itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku, ya, kebiasaan yang berlaku. Sama juga dengan mahar. Mahar itu ditetapkan tidak kadarnya dalam syariat kita? Mahar atau uang panai? Itu uang panai sebenarnya mahar juga, dan memang mahal sekarang. Jadi sebenarnya tidak ada pembatasan dalam syariat, ya. Tidak ada pembatasan dalam syariat. Jadi sebenarnya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Jadi memang ada, makanya ada kaidah fiqhiyah itu, di antara kaidah yang 5 qawaid fiqhiyah al-kubra itu dikatakan apa? Al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai landasan ketetapan hukum. Kebiasaan yang
oleh syariat tidak dibatasi. Ya, jadi bukan kebiasaan-kebiasaan yang melanggar syariat. Ya, kebiasaan yang oleh syariat itu tidak dibatasi. Ya, maka tidak perlu pembatasan, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan untuk mengatakan seseorang itu menghidupkan tanah itu tidak perlu ditetapkan tata cara khususnya. Kembalikan saja kepada urf, kepada kebiasaan yang berlaku di satu tempat. Ya, umpamanya di satu tempat kalau ada orang yang sudah apa istilahnya? Menanam jenis tanaman tertentu di satu tanah, maka itu sudah dikategorikan sebagai apa? Sebagai menghidupkan, ya. Maka dengan perbuatan itu dikatakan, ya, urf telah atau kebiasaan telah menetapkan dia telah melakukan sesuatu yang menghidupkan tanah itu, maka dialah yang berhak memiliki tanah itu. Ya. Jadi apa saja yang dikategorikan oleh kebiasaan merupakan tindakan menghidupkan tanah, maka kita katakan itu sebagai tindakan menghidupkan tanah yang dengannya seseorang bisa memiliki tanah. Tapi kalau itu tidak dikategorikan oleh kebiasaan sebagai tindakan menghidupkan tanah, maka kita katakan itu bukan. Jadi patokannya adalah urf, ya, kebiasaan yang berlaku. Ya. Nah, para jamaah sekalian, ini yang terakhir, beberapa hukum yang terkait dengan persoalan ihya'ul mawat ini. Ya. Yang pertama, ini sudah kita jelaskan, man ahya syai'an min ardil mawat faqad mallakahu. Siapa yang menghidupkan tanah yang tidak diurus itu tadi, ya, tanah yang mati itu, maka dia telah memiliki tanah itu. Jadi luar biasa Islam ini. Dahulu itu belum perlu sertifikat. Belum ada sertifikat tanah. Ya, tidak ada sertifikat tanah. Ya, tapi semakin hari semakin kesini ya semakin diperlukan. Bahkan tanah yang sudah disertifikatkan ada juga yang punya sertifikat lain. Ada istilah sertifikat ganda. Oh, itu jelas itu akan merepotkan. Maka semakin mengharuskan bahwa legalitas tanah itu semakin. Kalau dahulu tidak. Kalau dahulu siapa yang menghidupkan tanah itu, maka kata Rasulullah, maka dialah yang memiliki tanah itu. Jadi semakin kuat orang bekerja menghidupkan tanah, bisa saja semakin luas lokasi yang dia miliki. Maka tidak heran dulu dikatakan, oh ini satu gunung milik dia. Karena dia berhasil untuk menggarap tanah itu dan dia menghidupkan tanah itu. Ya, dahulu ya. Nah, berdasarkan hadis ini. Ya, makanya sebagian para ulama untuk dibawa ke konteks sekarang ini agak sulit. Ya. Tetapi poinnya yang kita ingin dapatkan dari penjelasan ini bahwa Islam itu tidak menginginkan ada tanah yang terlantar. Itu poinnya. Ya. Bagaimana Islam memotivasi orang untuk menggarap tanah sehingga diberikan apresiasi. Anda memiliki tanah itu kalau Anda berhasil menghidupkannya. Ya. Berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya, di antaranya adalah sabda Rasulullah, man ahya ardan mayyita fahiya lahu. Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Nah, kemudian yang kedua, ini penting, ini terkait dengan kepemilikan tanah, ya. Ya, mungkin di sini ada sebagian pengusaha properti, ya, jual tanah kapling. Nah, ini penting antum ketahui ini. Nah, di sini dikatakan harimul ma'mur la yumlaku bil ihya lianna malikal ma'mur yastahiqu marafiqahu. Jadi kalau ada tanah yang kita beli atau ada tanah yang dimiliki oleh seseorang, maka harim itu apa? Harim itu sesuatu yang menempel pada tanah itu
yang yang menjadi fasilitas untuk tanah itu, seperti jalan. Tidak boleh dikatakan, oh itu jalan tidak ada pemiliknya. Ya, tidak boleh. Jadi kalau ada orang memiliki tanah, ya, maka semua fasilitas yang terkait dengan tanah itu tidak boleh dimiliki, ya, seperti jalan, seperti halaman, ya. Kalau kita ditata apa istilahnya, ada sempadan, ya, jadi kalau kita bangunan itu tidak boleh kita membangunnya sampai ke bibir jalan, kan. Ini sekarang banyak yang melanggar itu, padahal ada aturan sempadan, ada aturan yang mengatur bahwa ya jarak batas bangunan itu paling akhir dari jalan itu sekian meter, kan ada begitu, ya. Ya, yang mengerti, yang saya pahami seperti itu. Jadi tidak bisa kita punya rumah, kemudian kita bangun, oh itu tanah saya sampai di situ, tidak. Jadi ada namanya harim, ada lokasi yang memang tidak boleh sama sekali meskipun itu masuk dalam wilayah tanah kita, tapi karena itu adalah sesuatu yang kalau kita tutup akan menghambat orang lain atau menyusahkan, maka itu tidak boleh, ya. Nah, seperti juga fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh satu wilayah. Jadi jangan lokasi yang memang sudah diperuntukkan untuk untuk istilahnya taman atau untuk fasilitas umum, kemudian diklaim sebagai milik seseorang, itu tidak boleh, ya. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan hukum ini, li imamil muslimin iqta' al-ard al-mawad liman yuhyiha. Bisa saja seorang pemimpin kaum muslimin ini dalam sistem pemerintahan Islam itu boleh saja memberikan hak kepemilikan tanah kepada orang yang dia yakini mampu menggarap tanah itu secara maksimal. Ya. Nah, itu jadi dalam hadis Wa'il ibn Hujur, ini sahabat Wa'il ibn Hujur, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqtahu abdan bihadramaut. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di mana? Di Madinah. Sahabat Wa'il itu diberikan tanah di Hadramaut. Hadramaut itu di mana? Di Yaman. Ya. Nah, jadi Rasulullah memberikan hak kepemilikan tanah bagi orang yang dipandang layak untuk menggarap dan menghidupkan tanah itu. Sama juga di Khaybar. Khaybar itu penuh dengan kebun kurma. Maka Rasulullah membagi Khaybar itu kepada beberapa sahabat yang memiliki kemampuan untuk menggarap tanah itu. Nah, yang keempat, yajuzu lil imam an yahmiyal ushba fi ardil mawad li ibilis sadaqah wa khailil mujahidin. Dahulu para jamaah sekalian, pemimpin kaum muslimin itu bisa mengalokasikan lokasi khusus atau menetapkan lokasi khusus untuk dijadikan sebagai lokasi menanam rumput-rumputan yang akan dimakan oleh unta sedekah ataupun hewan-hewan kuda-kuda yang dipakai untuk berjihad. Jadi kan unta sedekah itu, ya, dahulu kan sedekah atau zakat, maaf, bukan sedekah, zakat, ya. Zakat itu ada zakat hewan ternak, dan termasuk zakat hewan ternak yang banyak itu adalah unta. Nah, unta itu kalau sudah diberikan kepada amil zakat, maka tetap harus dipelihara. Nah, rumputnya dari mana? Rumputnya itu diambil dari lokasi tanah yang sudah dikhususkan dikelola, ya, oleh pemerintah, yang memang dari tanah itulah diambil makanan, rumput-rumputan untuk unta zakat itu, atau khailil mujahidin, kuda-kuda yang dipakai untuk berjihad. Idza taja ila dzalik. Jadi boleh, ya, seorang pemimpin itu menetapkan lokasi khusus untuk itu.
Sama juga untuk fasilitas umum yang tadi kita katakan. Ya, selama dia tidak memudaratkan kaum muslimin, ya. Dan itu hanya menjadi hak pemimpin kaum muslimin. Tidak ada hak yang diberikan kepada selain pemimpin kaum muslimin. Dan di sini katakan wa huwa masyru'un lil maslahatil ammah. Dan ini dibolehkan untuk kepentingan orang lil maslahatil ammah, ya. Makanya dalam hadis As-Sa'ab ibn Jathamah, ya, marfu'an, yang disampaikan atau sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan lahima illa lillahi wa lirasuli. Tidak boleh ada yang membatasi tanah itu kecuali itu adalah haknya Allah dan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau sudah ditetapkan ini lokasi khusus, ya, untuk peruntukan khusus, ya, peruntukan khusus, maka itu menjadi sesuatu yang memiliki kekuatan hukum karena ditetapkan oleh pemimpin kaum muslimin, ya, oleh pemerintah. Nah, saya kira demikian para jamaah sekalian beberapa penjelasan terkait dengan Ihya'ul Mawad. Sekali lagi ini dijadikan atau dimasukkan dalam pembahasan fikih muamalat karena ini dipandang menjadi salah satu cara seseorang untuk mendapatkan harta dalam Islam. Ya. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan. Fadhol, silakan. Fadhol. Bagaimana hukumnya ketika kita melihat ada tanah tapi tanah itu mungkin bisa dikatakan tanah sengketa? Ya. Bolehkah kira-kira seseorang menghidupkan tanah yang seperti itu? Ya. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya ketika kadang pernah kami dapati waktu ke suatu daerah di Sepo, di Utara itu, disampaikan kepada kami bahwa itu yang di sana, yang di gunung sana itu tanahnya bupati, yang di sini tanahnya ini. Kalau yang seperti itu, bagaimana kalau misalkan mereka secara sepihak saja mengklaim seperti itu, apakah memang boleh atau ada aturan khususnya? Ya. Jadi tanah sengketa, berarti belum jelas siapa pemiliknya. Tapi tidak boleh kita menghidupkan tanah itu kemudian kita mengatakan saya pemilik baru tanah ini. Ya. Jadi kalau mau dihidupkan, ya dihidupkan, sebenarnya kalau tidak terurus boleh-boleh saja dengan izin, tentunya dengan izin pihak yang berwenang. Kalau yang sengketa ya minta izin kepada kedua-duanya, ya, kepada kedua-duanya. Karena kedua-duanya mengklaim, karena yang satu mengklaim, yang satu juga mengklaim, atau mendapatkan izin secara umum. Cuma kalau ternyata kita tidak minta izin dan kita garap, ya, kita garap dan ternyata setelah itu disuruh untuk apa? Kan tidak boleh ya kita menanam di tempat yang tidak diizinkan, disuruh ambil, ya itu resiko. Ya, jadi secara hukum asalnya tidak boleh kecuali dengan izin. Ya, sama saja sebenarnya. Kemudian yang kedua, kalau kita baca penjelasan tentang Ihya'ul Mawad ini, seorang pemimpin itu boleh mengklaim atau boleh menunjuk satu lokasi tanah itu menjadi wilayah kepemilikan khusus, tapi untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepemilikan pribadi. Ya, kalau yang antum maksud itu tanpa menyebutkan siapa orangnya kan, ya, itu kepemilikan pribadi. Yang dimaksud di sini adalah kepemilikan atau seperti tadi Rasulullah SAW menetapkan apa satu lokasi dan diberikan kepada seseorang yang dipandang layak untuk menggarap tanah itu bisa, ya, itu boleh, ya, boleh berikan, ya. Cuma biasanya yang saya pahami dalam penjelasan, karena ini juga bagian daripada persoalan siasa, ya, persoalan politik, harusnya yang seperti ini dibatasi waktunya.
dan dipersyaratkan kalau dalam jangka waktu sekian Anda tidak bisa mengelola, maka kembalikan. Ya, jadi harus begitu. Jangan kepemilikannya selamanya atau hampir selamanya. Nah, itu yang merusak biasanya. Dia tidak menggarap, ya, dia tidak menggarap, tidak ada usaha, tapi dia mengklaim bahkan mengambil manfaat dari tanah itu. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Kalau dalam Islam asasnya itu adalah bagaimana tanah itu dihidupkan, tanah itu dikelola secara maksimal. Wallahu a'lam. Ya, ya silakan. Misalkan ada tanah sudah digarap berkali-kali gagal, terus ada apa namanya diakalin, misalnya dia pakai polybag ternyata berhasil, itu apakah bisa diklaim tanahnya? Maksudnya kalau ditanam di tanah itu tidak gagal pakai polybag. Iya. Ada di suatu negara itu kasusnya begitu, dia pakai polybag berhasil, apakah itu tanahnya bisa diklaim karena berhasil ya dia garap tapi bukan dari tanahnya? Iya, tanya kebiasaan orang di tempat itu. Iya, apakah dengan itu kalau sekedar pakai polybag semua juga kita bisa. Ya, kita bawa polybag ke tempat itu dan kemudian wah itu kan sederhana sekali. Ya. Sederhana sekali. Jadi tanya kebiasaan yang berlaku di tempat itu. Apakah dikategorikan sebagai bentuk kepemilikan tanah kalau modelnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, silakan. Begini para jamaah sekalian, nanti ada pembahasan tentang wakaf ya, insya Allah. Ini termasuk di antara persoalan yang penting untuk diketahui kaum muslimin, karena ya insya Allah ini kitab muamalat kita tinggal berapa judul ini, insya Allah yang terakhir itu termasuk wakaf. Ya. Jadi kalau tanah itu sudah diwakafkan, maka tidak boleh lagi diperjualbelikan. Coba apa itu wakaf? Wakaf itu ya dikatakan oleh para ulama ya habsul ain wa tasbilul manfaah ya. Jadi wakaf itu didefinisikan oleh para ulama habsul asal wa tasbilu al manfaah. Jadi tanahnya asalnya itu sudah kita tahan, tidak boleh lagi diapa-apakan. Apa yang manfaatnya yang kita katakan fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, jadi tidak boleh. Jadi kalau sudah diwakafkan, maka wakaf itu sudah tidak boleh lagi diganggu gugat. Ahli waris tidak boleh mengklaim ya bahwa itu tanahnya bapakku. Ya. Dan sebenarnya wakaf itu kalau secara hukum Islam, kalau orang sudah menunjuk dan dia mengatakan ini wakaf, itu sudah sah. Ya, sekarang saja harus ada akta wakaf. Tapi secara hukum Islam, kalau dia sudah tunjuk, ya, oh ini wakaf, ya, dan dia sudah, ya sudah. Nah, cuma sekarang karena banyak sengketa, termasuk sengketa yang terakhir itu, ya, sampai masjid pun, ya wallahu alam apakah betul masjid yang mau dijual, kita tidak tahu ya. Ini tidak pantas. Kalau sudah diwakafkan maka tidak boleh lagi diperjualbelikan. Bahkan ahli waris sama sekali tidak boleh mengklaim itu, ya, mengklaim bahwa dia yang memiliki, meskipun nazirnya, kalau wakaf itu ada nazir namanya. Nazir itu yang mengurusi tanah harta wakaf. Nazirnya itu bisa ditunjuk ahli waris. Anda ini jadi nazir. Karena wakaf itu harus ada yang urus, tidak bisa wakaf kemudian tidak ada yang urus. Ya, nazir wakaf itu boleh ditunjuk dari ahli waris atau siapapun yang akan tapi tidak boleh lagi diperjualbelikan
yang diinginkan dari wakaf itu adalah manfaatnya, yang kemudian pahalanya akan mengalir terus-menerus kepada. Jadi kalau umpamanya tanah wakaf itu dijual, maka berhenti pahalanya orang yang berwakaf itu. Kasihan. Nah, ya. Kalau dijual, dan menjualnya itu perbuatan maksiat, dosa itu kalau betul sudah diwakafkan kemudian orang sudah niatkan untuk Allah kemudian diambil lagi. Nah itu para jamaah sekalian. Saya kira demikian, cukup ya. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.